Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salla ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang tidak ada nabi setelahnya. Ya Allah, curahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan tema tentang keutamaan ilmu, yang dimana beberapa hari yang lalu Ana telah membahas tentang yaitu ikhlas dan niat. Pada kesempatan subuh hari ini, Ana akan membacakan beberapa referensi Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, yaitu tentang keutamaan ilmu. Baiklah, teman-teman yang berbahagia. Dalam tema ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, yaitu dengan menegaskan dalam firman-Nya. Teman-teman buka di surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Az-Zumar ayat 9. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan keutamaan orang yang berilmu dalam firman yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berdoa agar diberikan ilmu. Sebagai dalam firman-Nya di surah Thaha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Tidak sebatas pada ayat-ayat saja yang menyebutkan keutamaan ilmu. Dari hadis-hadis Rasulullah SAW pun banyak yang menjelaskan betapa mulianya berilmu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu yang merupakan seorang sahabat. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqahu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka dia akan memahamkannya tentang agama. Muttafaq alaih. Lebih tegas lagi dari hadis di atas, Abu Darda radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Anda akan bacakan artinya saya teman-teman ya. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu dengannya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk menuntut ilmu karena reda dengan perbuatannya. Sungguh, seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh Allah hingga ikan yang ada di dalam air. Keutamaan seseorang yang berilmu atas orang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang.
Para ulama ialah pewaris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Namun mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Masyiral muslimin, masyiral muslimat, saudaraku, saudari yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Pahala ilmu tidak hanya didapat ketika dirinya masih hidup. Jadi orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, pahala ilmu itu tidak hanya didapatkan di dunia atau di masa dia masih hidup. Namun pemiliknya sudah meninggal pun akan tetap mendapatkan pahala dari ilmunya. Selama ilmu yang ia miliki diamalkan oleh orang lain. Jadi ilmu yang kita dapatkan, kita berikan atau kita dakwahkan kepada orang lain, maka ilmu itu selama ilmu itu bermanfaat dan dipakai oleh orang banyak, maka ilmu itu akan menjadikan dirinya, pemiliknya akan mendapatkan pahala. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanun wa ta'a amaluhu illa min salasin, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Jika seorang manusia meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus kecuali dari 3 hal. Dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin, masyiral muslimat, saudaraku, saudari yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dari beberapa dalil di atas tadi yang sudah ana bacakan, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah, dapat kita ketahui bahwa ilmu syar'i mempunyai kedudukan agung di dalam agama ini. Allah telah menganjurkan dan memotivasi untuk menuntut ilmu serta memberikan keutamaan bagi pemilik ilmu syar'i atas lainnya. Itu ilmu agama, teman-teman. Ilmu syar'i itu ilmu agama. Allah juga mengategorikan mencari ilmu termasuk amalan paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dan sebab paling agung untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena dengan ilmu dan belajar menjadikan seorang mengenal Allah, mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangannya, serta sebagai upaya untuk tegaknya agama Islam di permukaan bumi ini. Karena itulah para ulama disebut sebagai pewaris para nabi. Para nabi mewariskan ilmu syar'i kepada manusia, sehingga siapa saja yang mengambilnya, maka ia adalah pewaris para nabi. Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka dia akan memberikan kemudahan baginya untuk mempelajari urusan-urusan agamanya. Masyiral muslimin, masyiral muslimin, saudaraku, saudari yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sebagai penutup lebih dahulu ana sampaikan beberapa poin. Di antaranya yang pertama, keutamaan ilmu dan ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Yang kedua, pemahaman terhadap agama. Pemahaman terhadap agama merupakan bukti Allah menghendaki kebaikan ada pada seorang hamba. Yang ketiga, menuntut ilmu termasuk salah satu dari sebab-sebab masuk ke dalam surga. Yang keempat, sebaik-baik warisan seorang adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat karena pahalanya terus mengalir kepada dirinya sesudah kematiannya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu terus mengalir sampai dia meninggalkan alam dunia ini, sampai berada di alam barzakh atau di alam kubur. Demikianlah teman-teman yang dapat Anda sampaikan, beberapa referensi hadis dan Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya untuk menambah ilmu kita. Sama-sama kita menambah ilmu kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Anda mohon maaf seandainya terdapat kekurangan tidak dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Anda mohon untuk dibukakan pintu kemaafan yang sebesar-besarnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.